al-muhafadhatu 'alal qadimis salih wal akhdhu lil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang jauh lebih baik. Artinya adalah tradisi kearifan lokal di masyarakat tidak perlu dirubah, namun mungkin unsur-unsurnya harus diluruskan agar tidak bertentangan dengan akidah-akidah keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak pernah henti-hentinya dan tak pernah putus-putusnya, selalu mengalir kepada kita. Mudah-mudahan dengan cara bersyukur Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat itu kepada kita. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang saya muliakan seluruh jajaran masjid, kepengurusan Masjid Al-Muttaqin, mulai dari ketua sampai dewan pemudanya, dalam hal ini yaitu abang kita Bapak Toyan, para sepuh maupun yang disepuhkan, khususnya kepada ayahanda Bapak Atta, Bapak Amir dan kawan-kawan lainnya. Juga tidak lupa kepada para alim, para ustadz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, khususnya kepada ayahanda Bapak Muhammad Nasir Sam. Juga asatid yang hadir mungkin saya tidak tahu namanya satu persatu. Insyaallah walaupun tidak disebutkan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, abang-abang semua, kakak-kakak, di sini ada ibu-ibu juga. Ku perhatikan dari awal tadi kata Pak Wo ada bunyi piring, cawan segala macam. Ini bunyi pertanda baik ini. Kalau anak sekolah bunyi pertanda baik ini lonceng, Pak, atau bel ya, bel balik itu istirahat. Tapi kalau di masjid lain, kalau ada bunyi piring, ada bunyi cawan, ini bunyi pertanda baik. Ya, mudah-mudahan lah sesuai dengan judulnya GBS, Gerakan Berkah Subuh. Ya, pasti berkah lah pada akhirnya nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, apa yang disibukkan oleh panitia di belakang itu tidak lain tidak bukan sesuai dengan momentum di masyarakat kita, yaitu robok-robok yang dikenal dengan istilah robok-robok. Pertanyaannya adalah, apa itu robok-robok itu? Dan seperti apa pandangan Islam terhadap itu? Kurang lebih nanti antum silahkan baca. Banyak literatur-literatur yang bisa kita kaji, kita pahami, dan mungkin bahkan bisa didiskusikan. Robok-robok ini adalah sebuah acara tradisional turun-temurun yang masih kita lestarikan hingga saat ini. Artinya robok-robok ini bukanlah produk Islam. Namun tidak berarti acara ini lalu bertentangan dengan agama. Robok-robok ini dikenal di masyarakat kita orang Melayu pada umumnya.
Kalau di Jawa, Robo ini dikenal dengan Rabu Pungkasan atau Rabu Wekasan. Ternyata ada dua latar belakang sejarah yang mendasari ini, yaitu di bulan Safar. Sesuai dengan namanya, Robo ini adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar tahun Hijriah. Ada dua latar belakang sejarah. Yang pertama yaitu masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, bulan Safar, Shad, Fa, Ra, yang bermakna kuning. Bulan Safar ini dikenal di masa jahiliyah dulu adalah bulan naas, sehingga masyarakat jahiliyah tempo itu tidak berani keluar rumah, tidak berani aktivitas, karena diyakini bahwa pada bulan itu adalah bulan sial, bulan naas, sehingga mereka memilih untuk berdiam diri, tidak berniaga dan lain sebagainya. Itu masa jahiliyah. Kemudian latar belakang sejarah yang kedua yaitu masa Islamisasi Nusantara, di mana masyarakat kita Indonesia Nusantara ini kental dengan adat tradisi. Masuklah Islam adalah proses Islamisasi, di mana dengan konsep al-muhafadhatu 'alal qadimis salih wal akhdhu lil jadidil aslah, mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang jauh lebih baik. Artinya adalah tradisi kearifan lokal di masyarakat tidak perlu dirubah, namun mungkin unsur-unsurnya harus diluruskan agar tidak bertentangan dengan akidah-akidah keislaman. Hadirin rahimakumullah, mungkin kita di sini ini tidak mengenal dengan istilah naas atau apa. Berarti kita terbebas dari paham-paham jahiliyah. Tetapi boleh jadi kita adalah jahiliyah modern yang memang buta dengan sejarah itu, hanya ikut saja. Ada orang jahiliyah yang memang hidup di masa Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, tapi memiliki pemahaman-pemahaman bahwa ada kesialan-kesialan tertentu di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai hidayah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wala fi illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasira. Bahwa setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Artinya dari ayat ini wajib kita percaya, wajib kita mengabaikan pemahaman-pemahaman di luar itu, bahwa tidak akan terjadi sesuatu apapun menimpa kami, menimpa rezeki kami, menimpa kebangkrutan usaha kami, tidak akan ada kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada kita berfikiran hari Jumat, hari naas atau apa semuanya, ada bahasa naas istilahnya, tanpa membawa Allah, kuasa Allah di dalam itu, berarti kita termasuk masa jahiliyah modern. Memang gaya hidup kita tidak jahiliyah modern, tetapi pemahaman kita yang mungkin masih sama atau serupa dengan jahiliyah di masa Rasulullah SAW. Maka agama mengajarkan kepada kita dengan robo-robo ini dikumpulkan orang-orang, bahwa tidak ada kemudharatan, tidak ada mara bahaya, tidak ada naas. Mari kumpul, datang ke masjid, mari makan-makan dengan konsep as-shadaqatu tadfa'ul bala. Maka kearifan orang-orang pendahulu kita terdahulu, tanpa mengucapkan hadis, tanpa menyampaikan Al-Quran, tanpa berdalil, dikumpulkan orang-orang, dikasih makan, bersedekah, diniatin. Masih ingat dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya segala sesuatu ini tergantung niatnya. Berapa banyak perbuatan-perbuatan akhirat
termasuk solat sekalipun, kalau niatnya salah maka tidak bernilai akhirat, bahkan nol di mata Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita solat subuh memang disyariatkan, tetapi kalau hati kita kemana-mana, kemudian solatnya karena riya, maka solat kita nol. Yang kedua, berapa banyak amalan-amalan yang sifatnya mungkin tradisi, mungkin hanya itu sifatnya keduniaan, tapi karena niatnya bagus, maka amalan perbuatan itu diganjar menjadi pahala-pahala akhirat. Jadi singkat cerita, robok-robok ini adalah sebuah media, sebuah cara orang-orang terdahulu untuk mengumpulkan masyarakat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini hal yang baik dan perlu kita lestarikan. Maka daripada itu, mudah-mudahan dengan kita berkumpul di masjid ini dengan alasan robok sekalipun, tetap dinilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu nantinya kita berdoa sama-sama, doa selamat, doa tolak bala. Mudah-mudahan dengan cara berdoa itu, ad-du'a silahul mu'min. Doa ini adalah senjatanya orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman jangan menjadi seperti jahiliyah. Artinya tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan bahwa kehidupannya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan bahwa hidup kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar dan percaya, hadir ke masjid, taat menjalankan perintahnya, salat berjamaah. Setelah itu kita berdoa sama-sama untuk minta dijauhkan, untuk bisa diberikan perlindungan kepada kita dan keluarga-keluarga kita. Amin Allahumma amin. Untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita bermunajat, meminta kepada Allah liridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. ثم إلى أرواح مشايخ أهل السلسلة القادر والنقشبندي وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ بهاء الدين النقشبندي شيخ أحمد الخطيب السنبسي ببركة جميع مشايخ أهل سلسلة القرآن حسن جميع مشايخنا يا الله وإلى جميع الأرواح من المسلمين والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات khususan ila almarhumin. Mari sebutkan keluarga kita masing-masing yang telah meninggal dunia sebagai bentuk wujud bakti kita kepadanya. Waladun salih yad'ulah, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Khususan ila almarhum, ayah kami, ibu kami, kakek nenek kami, saudara-saudara kami, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi hadhil qaryah qauman wa man tikatafan lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa agar kita dijauhkan dari bala, musibah, dan hidup kita tambah hari tambah berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha as-sal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma lakal hamdu, duhai Allah, milikmu segala pujian dan pujaan. Wa ilaikal mushtaka, hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya bagi kami ya Allah untuk berusaha melainkan atas izin-Mu ya Allah. Duhai Allah yang maha luhur dan maha agung. Wa nasta'inuka ala fasadin fina, kami meminta kepadamu ya Allah atas kerugian kerusakan yang akan menimpa kami. Wa nas'aluka salah amrina kulli, dan kami meminta kepadamu ya Allah atas kesuksesan, kejembaran dan keberkahan dalam hidup kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa zidatan fil ilmi
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون خاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة مع الصلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyampaian kami dari awal hingga akhir tadi, kalau ada yang salah atau yang kurang mohon diluruskan dan mohon disempurnakan. Yang kedua, kami sangat senang dan bangga bisa berkumpul sama antum. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini pertanda akan berkumpulnya kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dalam naungan ridhanya. Amin Allahumma amin. Dan kami memohon maaf andai kata ada kekeliruan. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.